itu bagaimana itu baca Al-Quran jadi pelan kita hayati, kita pahami kata per kata, ayat per ayat, sehingga ketika satu ayat yang kita bacakan bergetar hati kita, apakah bergetar karena ketakutan, bergetar karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan memahami apa yang kita baca. وقبل أن تبدأ بالحفظ عليك بالاستماع، لأنك عندما تستمع إلى القرآن الكريم من عدة قراء فتجد قارئ من يقرأ مثلا نقرأ يا فإن قلبك ربما يكون به خشوع وطمأنينة. فقبل أن تحفظ الاستماع، فإن سمعت القراءة بالشكل الصحيح حتى تحفظ بالشكل الصحيح، ولا يكون حفظك خطأ وليس بإيجاز. Oke, yang pertama tadi kita membaca. Kemudian yang kedua istima'. Kita sebagai santri dan santriwati pondok ini tentu tahu apa beda antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Istama'a yastami'u menyimak. Jadi secara bahasanya sami'a yasma'u cuma sekedar masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Istama'a yastami'u betul-betul masuk dari kuping kanan, dia nggak keluar lagi. Nah, jadi sangkut di dalam pikiran kita. Betul-betul kita teliti. Dengan apa kita istimah? Yakni dengan mendengarkan, dengan menyimak bacaan-bacaan Qur'an. Tadi sudah dibacakan oleh Syekh beberapa bacaan. Jadi semakin sering kita membaca, kita mendengarkan, kita menyimak Qur'an, kita menyimak bagaimana bacaan yang baik dan benar, maka kita akan terbiasa. Oh, seperti ini. Dia bisa Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada yang di akhirnya pelan, ada yang panjangnya berapa. Kita akan lebih paham bagaimana seni dari setiap Qur'an tersebut. Kemudian semisal kita mendengarkan An-Naba pada subuh, kita mendengarkan An-Naba di putar audio di pondok, kita mendengarkan hari pertama masih ada kegiatan, hari kedua mulai mendengarkan 1-5 ayat, hari kedua sampai 10 ayat. Lama-kelamaan yang kita dengar akan kita hafal. Nah, ini salah satu metode. Tapi syaratnya satu, kita betul-betul menyimaknya. Kalau cuma sekedar mendengarnya, cuma sekedar lewat. Jadi tanpa kita sadari, nanti ketika kita sudah sering menyimak bacaan Al-Quran, ketika salah satu teman kita membaca Al-Quran, kita akan tahu, oh itu salah bacaannya, oh itu salah, bukan itu lanjutan ayat tersebut, panjangnya nggak segitu. Dari kebiasaan menyimak kita tersebut. والثالثة وهي تبدأ بالحفظ، فعندما تكرر تحفظ، تقرأ آيتين تكررهما، ثم بعد ذلك تحفظ آيتين أخرتين تكررهما، ثم تحفظ الأربع آيات معا تكررهما، وهكذا حتى تنتهي الصف. فالاستماع مع الحفظ
هو الذي يورث أنك تحفظ بسرعة، ولكن تحتاج إلى تقسيم الوقت. فأنت عندما تقسم وقتك، والأفضل عندما تقرأ وتراجع، تحفظ في وقت الصباح أي عند صلاة الفجر، وتراجع قبل النوم. فإن حفظت في الصباح يكون عقلك ليس به انشغالات. أم أنك عندما تعود من العمل تحفظ، تريد أن تأكل، تريد أن تغير ملابسك، تريد أن تهتم بأمور البيت، فقبل العمل أو عند الصباح يكون العقل ليس به انشغالات وليس به فكر، فتبدأ بالحفظ المباشرة إن شاء الله. Nah, setelah kita membacanya, kemudian menyimaknya, yang ketiga barulah kita menghafalnya. Semakin sering kita menyimaknya, semakin paham kita dengan bacaannya, maka poin yang ketiga ini, menghafal tersebut akan lebih mudah. Bagaimana cara menghafalnya? Yakni semisal ada 5 ayat, kita baca, kita hafalkan 2 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, kita ulangi 2 kali, 3 kali. Kemudian kita hafal, jangan kita hafal ayat ketiganya langsung, tapi kita hafalkan dari ayat pertama sampai ketiga. Kemudian ayat pertama, jangan kita tinggalkan ayat pertama, kedua tadi, karena kita kadang-kadang kita udah hafal. Itu akan meningkatkan kemungkinan kita untuk lupa dengan hafalan kita yang sebelumnya. Tapi poin penting dalam menghafal ini yang pembagian waktu kita. Setiap kita sebaiknya menghafal Al-Quran ini, kita menghafalnya, kita membacanya yang di pagi hari. Habis sholat subuh, di sela-sela teman-teman kita mandi, di sela-sela persiapan untuk sarapan, kita membaca, kita menghafal di sini. Karena di waktu subuh tersebut, setelah subuh tersebut, kita mendapatkan ketenangan. Belum ada kesibukan yang datang ke kita. Pelan-pelan kita hafal. Kemudian kita murojaah kembali. Kapan waktunya? Yakni sebelum kita tidur. Jangan terobsesi dengan saya harus hafal 1 hari 1 juz. Tapi niat kita agar hafalan berapapun ayat yang kita hafal dalam 1 hari itu betul-betul melekat pada diri kita, sehingga kita tidak perlu lagi udah sampai ke juz 15 ulang lagi juz 1. Itu adanya malah menanti 30 juz kita. Pembagian waktu tersebutlah ketika kita sudah memulainya kembali di waktu sebelum kita tidur, insya Allah di pagi hari. Karena di waktu tidur itu kita nggak ngapa-ngapain. Apa yang kita pelajari sebelum kita menutup mata. Nah, ketika subuh tiba-tiba ada yang nanyakan, yang bangunkan kita, mungkin ada yang namanya pengurus mudahir. Nah, tiba-tiba lanjutkan ayat ini. Insya Allah kita udah bisa. Itu poinnya. Jadi pembagian waktu itu memang harus kita urutkan. Semisal 1 bulan ini 1 juz, berarti itu ayat per ayat. أما الرابعة وهي التدبر، أن تتدبر كلام الله عز وجل عندما تقرأ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا في آية أخرى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فعندما تقرأ القرآن الكريم وتتدبر فيه، تقرأ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر إلى نفسك، إلى يديك، إلى عينيك، إلى أذنيك، كيف خلقهم الله عز وجل وكيف يسمع. وأيضا تنظر إلى السماء. فعندما نحن نريد أن نبني مسجدا مثلا تجد العمدان أو الأعمدة كثيرة، وبغيرها المسجد يقع أو البناء يقع. لكن انظر إلى السماء، السماء بغير عمل، تتفكر في مخلوقات الله عز وجل، في السماء، في الأرض، في الجبال، في النجوم، في الشمس. فعندما تتفكر وتتدبر
Kemudian poin yang keempat yang ini hendaknya kita mentadabburi Al-Quran tersebut. Bagaimana kita sampaikan tadi ketika membaca, kita mentadabburi kembali, kita paham betul. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut yang menjadi tamparan bagi kita. Ketika kita membahas tentang sesuatu, kita melihat diri kita sudah sampai mana, langkah kaki kita ini melangkah, tangan saya ini sudah kemana saja, mata saya ini sudah melihat apa saja. Ketika dalam Al-Quran dalam sebuah surat menceritakan tentang bagaimana penciptaan sebuah kota, bagaimana penciptaan sebuah gunung, bagaimana kelak di hari akhir Allah akan menghancurkan, memporak-porandakan gunung-gunung tersebut. Maka ketika kita tidak merasakan ketakutan dari bacaan ayat itu, maka belumlah kita bisa dinamakan mentadabburi Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa yang dimaksud dengan zikrullah? Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini? Yakni ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut bahwasanya ini adalah waktu terakhir bagi kita untuk membaca Al-Quran. Ada rasa takut bahwasanya ini adalah waktu terakhir kita mendengarkan tausiah. Ketika kita mengakui hal tersebut, kita menyadari kalau seandainya kami pada detik ini di masjid ini diangkat secara ramai-ramai, ruh kami dan jasad kami, apakah kami sudah sanggup? Semakin kita mentadabburi Al-Quran, semakin Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu heran lagi, tidak perlu bingung lagi. Ustaz, Syekh, bagaimana agar kami tidak galau? Nah, itu bahasa-bahasa zaman sekarang. Bagaimana kami tidak galau? Bagaimana kami tidak overthinking? Bagaimana kami tidak introvert? Bagaimana kami tidak menjadi pendiam? Ustaz, kami dibully, Ustaz. Ustaz, kami dimarahi. Ustaz, kami dicaci-maki sama kawan-kawan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahkan beberapa alim ulama, hafiz-hafizah, bukan sekali, bukan dua kali, kita mungkin dari beberapa dari kita mungkin sudah ada yang merasakan ketika diimami oleh seorang hafiz, ketika diimami oleh seorang ulama, takbir yang pertama, rakaat yang pertama di Al-Fatihahnya saja sudah lama, karena beliau mempunyai. Bahkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim sudah mempunyai makna yang sangat banyak. Bagaimana kasih dan sayang Allah dengan segala maksiat yang ada pada kita, dengan segala kekurangan kita, masih diberikan kepada kita nikmat untuk bernapas, masih diberikan kepada kita nikmat untuk memiliki badan yang sehat. Dalam satu ayat saja. Maka adalah di poin terakhir, tadabbur Al-Quran. Kita paham betul apa yang kita baca, apa yang kita dengar masuk ke dalam hati kita, sehingga menimbulkan ketenangan, menimbulkan ketakutan akan dosa-dosa kita. ونريد حتى لا نطيل إن شاء الله نختم في هذه العبارة التي مثلما الجسد يريد شيئا يحركه، يعني أنك بدون الطعام والأكل والشراب الجسد يبقى كسولا ويبقى ليس في الحركة الكثيرة. فمثلما الجسد يحتاج إلى الطعام والشراب، فإن القلب يحتاج إلى شيء يسكنه ويروح عنه، ألا وهو القرآن.
غذاء الجسد فإن القرآن هو غذاء الروح. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم آمين يا رب العالمين. Baik,